warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandri Sofia Oktaviani. Saya dari kelas tadris IPS A. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar sejarah, disuruh buat review buku sejarah. Nah, kali ini aku memutuskan untuk mengambil judul Asal-usul Perang Jawa. Cukup menarik sih. Nah, nanti kita bakal ngeliat dulu review cover buku ini kayak gimana. Nanti lihat, terus kita nanti lanjut review isinya. Oke, simak baik-baik kawan. Oke, ini nanti aku bakal review dulu bukunya itu ini gimana. Nah, judulnya itu Asal-usul Perang Jawa, karya dari Dr. Peter Carey. Di dalam buku ini terdapat 3 bab, yaitu asal-usul terjadinya Perang Jawa ini, terus pemberontakan Sepoy, lukisan Raden Saleh. Nah, tebal dari buku ini itu ada 214 halaman. Di sini tuh juga ada gambarnya. Di belakang juga sama, ada gambarnya juga. Nah, ini itu sinopsisnya dari isi buku ini. Gitu. Nah, nanti pertama kita akan bahas asal-usul terjadinya Perang Jawa dulu. Nah, Perang Jawa itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 dan dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro yang melawan Kesultanan Yogyakarta yang didominan lah, intinya itu dikuasai oleh orang-orang Belanda. Benar itu Kesultanan Jogja, tapi kebanyakan orang-orang Belanda. Nah, dengan padamnya Perang Jawa ini, pemerintah kolonial Belanda itu merasa dia itu menduduki wilayah Jawa. Namun pada tanggal 21 Juli 1925 mereka semua pasukan dari Pangeran Diponegoro itu mencapai Selarong. Mereka akan memancangkan panji-panji pemberontakan dan Perang Jawa pun mulai. Meletusnya Perang Jawa ini terjadi ketika sosial ekonomi mengalami kesulitan di bagian Pulau Jawa. Diperhebat kambuhnya epidemi kolera yang pernah memakan banyak korban pada tahun 1921 serta kegagalan yang terjadi oleh panenan-panenan yang ada di sana. Nah, di daerah Purbalingga menjadi ajang pemberontakan yang dilancarkan oleh Dibasana dalam Februari tahun 1922. Mereka pun memulai dengan cara melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Eropa dan orang-orang Cina. Di daerah Magelang dikepung hampir saja jatuh ke tangan pasukan Diponegoro sebagai akibat dari serangan yang berulang-ulang dialaminya. Ada lagi di wilayah pantai utara. Di sana merasa terganggu, terutama daerah Pekalongan, terganggu oleh pencaplokan tanah yang dijalankan baru-baru ini di daerah tersebut. Di daerah Surakarta juga termasuk wilayah untuk mengepung tadi. Terus di daerah Gunung Kidul, Pacitan itu juga termasuk. Nah, banyak orang-orang Cina yang menjadi penjaga gerbang tol yang terletak di sepanjang sungai Solo tersebut menemui kematian mereka di tangan para pemberontak. Terus berbagai waktu tertentu selama berlangsungnya peperangan tersebut, 41 orang dari 88 orang bupati yang terdapat di daerah Jogja itu memihak serta ikut berjuang berdampingan bersama-sama dengan pasukan Diponegoro. Di samping itu, dukungan massa juga diperlukan bagi seluruhnya, yaitu dengan menggunakan alat-alat
sederhana untuk ikut serta dalam perang Jawa itu. Terus di samping itu terdapat konsep perang sabil yang faktornya paling banyak mengangkat kedudukan Pangeran Diponegoro. Tema atau inti dari kenapa perang Jawa itu terjadi karena memberikan pembenaran dalam pandangan masyarakat Jawa itu bagi mereka yang memilih menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro, serta bagi orang Jawa yang justru memilih untuk melawannya. Dalam menilai makna perang tersebut, ada dua aspek yang menonjol sebenarnya. Aspirasi para pengikut Diponegoro yang secara mendasar bersifat tradisional, serta luasnya pergerakan sosial yang mengesankan yang dapat dibangkitkan oleh sejuta harapan akan masa depan yang lebih baik pada masa itu. Itu mulai dari segi pertama itu perang Jawa tersebut dijadikan sebagai suatu peristiwa sangat konservatif. Dari segi kebudayaan ini terdapat suatu upaya didasari oleh sesepuh sepenuhnya untuk menjaga tradisi Jawa. Dari segi politik masih bersifat tradisional. Nah, perang Jawa itu pun mengandung benih-benih untuk perkembangan di masa yang akan datang. Arti kepemimpinan karismatik yang begitu penting maknanya maupun sejuta harapan akan hari mendatang kalau lebih baik yang kedua Indonesia di kemudian hari. Keduanya juga menjadi aspek perjuangan politik bangsa. Walaupun Diponegoro pada akhirnya menemukan kegagalan dalam usahanya yang menghadapi kolonial tersebut, tapi perang Jawa tersebut telah menebarkan sebekas cahaya atas kebermulaan kesadaran diri sendiri orang-orang Jawa sebagai suatu negara yang komunis. Itu dari bab 1. Oke, lanjut ke bab 2, yaitu pemberontakan Spoi. Mengingat periode sejarah dalam historiografi kolonial yang disebut Interregnum Inggris pada tahun 1811 sampai 1811 itu Pulau Jawa dikuasai Inggris yang mengambil alih kedudukan Belanda dalam perang Napoleon, di mana Belanda menjadi satelit Prancis. Dalam akhir abad ke-18 VOC bangkrut sebagai perseroan dan miliknya di Asia diambil oleh negara Belanda. Biasanya para penulis itu mengatakan bahwa semua keguncangan politik yang menimpa penguasa Belanda sejak kebangkrutan VOC sampai dijadikan sebagai Prancis akhirnya diagnesi dalam kekaisaran. Nah, Dr. Peter Carey dalam penelitian sejarah ini itu ketika sangatlah berjasa dalam menunjukkan bahwa periode ini kekuasaan kolonial Belanda mengalami krisis militer dan politis dan digantikan oleh Inggris adalah penuh keresahan. Nah, Yogyakarta yang tertimpa segala konsekuensi dari komplotan ini, dari pemerintahan Spoi ini gitu, karena keraton Kesunanan Surakarta itu mundur pada saat krisisnya ketika keraton Kesultanan di Jogja menghadapi tentara Spoi Inggris. Gagalnya main politik tanpa persiapan yang matang, kekuasaan kolonial Belanda ke Inggris pada tahun 1811 berakhir dalam tragedi untuk keraton Jogja. Nah, dalam babat Jawa, peristiwa ini dikenal sebagai geger Spoi atau komplotan Spoi. Terus permulaan abad ke-19 menyangkut masalah dominasi negara barat di Jawa Tengah, Jawa sehingga menimbulkan pemberontakan Diponegoro
atau Perang Jawa bagi Belanda. Sebaliknya, tentara Sepoy India ini bagi Inggris sendiri membuatnya mengalami krisis terbesar di Indonesia sebelum pergerakan nasional India pada akhir abad ke-19 dan 20. Itu isi atau singkat cerita dari bab 2. Lanjut ke bab 3, yaitu Raden Saleh Diponegoro dan lukisan yang menggambarkan penangkapan Diponegoro di Magelang. Lukisan termasyhur yang menggambarkan penangkapan Diponegoro di Magelang ini dikerjakan oleh Raden Saleh sekitar 1814 sampai 1980. Dilukis pada tahun 1957 setelah Raden Saleh kembali ke Jawa. Lukisan itu kemudian dipersembahkan kepada Raja Belanda William III sebagai tanda terima kasihnya atas pendidikan dan pelatihan sebagai seorang seniman yang diterimanya selama hampir 23 tahun. Nah, itu dari sebuah lukisan. Udah, sampai segitu aja review dari buku sejarah ini. Baik, segitu aja review dari isi buku ini tadi. Mohon maaf kalau mungkin masih ada kekurangannya, maklumlah, itu pasti banyak kekurangan. Udah sampai segitu aja. Mungkin kalau ada yang mau memberikan saran, kritikan, bisa di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.